Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai materi teks anekdot. Ya, di sini ada yang pernah mendengar kata anekdot? Ya, siapa? Oke, apa itu anekdot? Ya, silahkan yang lain. Oke, baik. Silahkan. Ya, oke. Jadi, teks anekdot adalah teks yang di dalamnya terdapat unsur kelucuan. Selain terdapat unsur kelucuan, juga terdapat kritikan atau sindiran. Sindiran itu berupa apa? Berupa makna tersirat. Jadi kita harus tahu dulu ada kata apa, kalimat apa, dan kita akan mengetahui, oh ternyata sindirannya adalah apa. Gitu ya. Oke. Melanjutkan yang kedua, ada ciri-ciri teks anekdot. Silahkan baca dulu teks anekdot sebagai contoh. Sudah dibaca? Oke, baik. Ciri-ciri yang pertama, kalian menemukan apa? Oke, menemukan yang pertama ada unsur humornya. Yang kedua, oke, kamu menemukan unsur kritikan atau unsur sindiran. Yang ketiga, oke, baik, kamu menemukan kalimat langsung di dalamnya. Yang keempat apa? Oke, kamu menemukan ada tokoh di situ di dalam teks anekdot. Oke, baik. Teks anekdot itu bisa disajikan dalam dua tipe atau dua pola. Yang pertama berbentuk dialog. Ya, dialog itu berarti ada percakapan antara orang yang pertama dengan orang yang kedua, atau tokohnya bisa lebih dari dua. Baik. Yang kedua polanya ada pola monolog. Ya, mungkin kalian di TV-TV pernah mendengar atau menonton yang namanya, ya benar, stand up komedi. Jadi stand up komedi itu berupa teks anekdot yang monolog atau diungkapkan oleh satu orang, ya. Kemudian struktur teks anekdot ada berapa anak-anak? Baik, ada yang menjawab 4. Kenapa 4? Oke, ya yang betul ada 5 strukturnya. Struktur yang pertama adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu memberitahukan ada kejadian apa di dalam teks anekdot itu, ya. Kemudian yang kedua ada apa? Orientasi. Baik, orientasi itu ada pengenalan tokohnya, nanti si A, si B nanti berada di mana, begitu ya. Yang ketiga krisis. Nah, krisis inilah yang sangat penting di dalam teks anekdot. Mengapa penting? Karena di situ ada kalimat-kalimat sindiran. Selain ada unsur humor, ada kalimat sindiran. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah reaksi. Betul sekali. Kenapa reaksi? Karena tadi ada krisis. Krisis itu menyampaikan, ya, sindirannya apa, baru tokoh yang satu atau ketika monolog kamu mereaksi, ya. Reaksinya apa terhadap krisis tersebut. Yang terakhir apa? Koda. Baik, di sini koda itu bisa ada, bisa tidak ada. Tetapi untuk teks anekdot yang baik dan benar, ingat ya selalu ya, baik itu harus lengkap, betul. Kalau benar itu harus urut. Jadi kelima ini strukturnya harus baik dan benar. Mengapa baik dan benar? Misalkan kamu mengungkapkan strukturnya yang pertama abstraksi, tiba-tiba yang kedua reaksi. Loh, sudah ada reaksi kok baru krisis. Itu struktur yang tidak benar. Walaupun menyebutkan semuanya lima-limanya, strukturnya baik karena semuanya ada, tetapi tidak benar karena tidak urut. Paham? Oke, kita lanjutkan ke aspek kebahasaan teks anekdot, ya. Oke, kalau membedakan antara dialog dan monolog. Kalau dialog sudah pasti menggunakan kalimat langsung, betul. Kalau monolog
kebalikannya berarti menggunakan kalimat tidak langsung. Betul sekali. Yang kedua, aspek kebahasaannya pasti ya, karena di dalam monolog ataupun dialog pasti ada tokoh yang diceritakan ya, harus ingat itu, ada tokoh yang diceritakan, berarti masuk ke dalam aspek kebahasaan apa? Pronomina persona atau kata ganti orang. Orang keberapa di dalam teks anekdot? Iya, betul sekali, orang ketiga. Contohnya apa saja? Kata ganti orang ketiga, dia. Apalagi? Iya. Apalagi? Beliau. Kemudian nama orang. Itu ya, aspek kebahasaan yang kedua. Aspek kebahasaan yang ketiga, pasti di dalam teks anekdot itu memuat yang namanya nomina. Betul sekali. Nomina adalah kata benda ya, betul sekali ya. Kemudian yang keempat ada verba. Verba itu apa anak-anak? Iya, betul sekali, kata kerja ya. Contoh kata kerja itu melamun, membaca. Nah, kata kerja ini atau verba ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu verba mental dan verba material. Mental itu sama saja abstrak atau yang tidak bisa kamu lihat. Coba kamu bisa melihat orang sedang duduk ya, duduk itu kata kerja, itu masuknya verba material. Betul sekali. Kalau verba mental atau abstrak, melamun, apa kamu tahu orang itu memang sedang duduk? Apa kamu tahu dia sedang melamun? Tidak. Jadi kata melamun masuknya verba abstrak atau mental. Betul sekali ya. Yang kelima sekarang ya. Oke, yang kelima kita ada aspek kebahasaan konjungsi. Di sini pasti karena ada urutannya kejadiannya. Kita menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu. Contohnya selanjutnya, apalagi, lalu, apalagi, kemudian. Betul sekali. Oke, itu materi teks anekdot yang dapat kalian pahami ya, sudah kalian pelajari juga. Untuk selanjutnya nanti akan ada contoh video teks anekdot ya. Setelah kalian menonton, silahkan kalian cari strukturnya bagaimana, aspek kebahasaannya bagaimana. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Anissa Sitatun, saya dari Ponjen Karanganyar, Bobotsari, Purbalingga, Indonesia Raya, dan tentunya ada di dunia ini. Alamat lengkap saya kalau kalian mau mampir ke rumah saya, jadi nggak usah mampir, karena di rumah saya itu nggak ada angkot. Jadi kalian nggak perlu datang ke rumah saya. Tapi kalau kalian benar-benar ngefans sama saya, kalian bisa panggil ojek online, ojek online, ojek online, atau ojek yang ada di stiker kalian. Tinggal panggil aja, bang mau ojek gitu aja. Pasti kalian langsung datang ke rumah saya. Nggak usah lama-lama, saya di sini mau menyapa dulu. Yang cantik mana suaranya? Oke, bagus. Yang ganteng mana alamatnya? Jangan gitu, nanti saya mau nebeng kalian. Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh nanti saya ngojek aja. Oke, yang di sini saya mau menjelaskan materi tentang pendidikan anak. Menurut para orang-orang, pendidikan anak itu penting. Tapi menurut saya, pendidikan bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya itu jauh lebih penting. Betul apa betul? Oke, dalam mendidik anak itu kita tidak boleh terlalu kasar dan juga tidak boleh terlalu lembek. Jika terlalu kasar, maka hasilnya seperti ini. Lihatlah, keras karena dia sering dikasih makan barbel. Dan jika terlalu lembek, maka hasilnya seperti ini. Lihatlah, karena dia sering dikasih makan bubur. Maka dari itu, nyokap gue nggak pernah nyuruh gue itu menjadi anak yang pinter. Kayak dukun tuh, yang kumut itu nggak pernah kayak gitu. Tapi dia selalu nyuruh gue supaya menjadi anak yang beriman. Tapi kalau menurut gue, pendidikan itu sangat penting. Karena dengan adanya pendidikan, gue bisa dapetin uang jajan. Oke, gue selanjutnya mau kenalin sekolahan gue yang sangat mewah dalam kurung tengah sawah. Tapi jangan pernah salah ya, karena sekolahan gue itu anak-anaknya berprestasi tinggi. Tapi mereka nggak pernah sombong. Mereka selalu menunduk bagaikan padi yang telah diisi. Tepuk tangan buat sekolahan gue.
gue itu bingung banget ya sama guru bahasa Inggris gue. Ketika gue mau nanya apa arti dari tomorrow, jawaban mereka itu selalu besok, besok, dan besok, hingga gue lelah menunggu. Kalau ada yang bilang murid itu anak yang malas, gue yang protes pertama kali. Karena apa? Guru masuk ke dalam kelas bicara dan siswa disuruh mencatat, siapa yang malas? Guru ngasih soal ke siswa, disuruh dikerjain sampai selesai, dia mainan handphone, siapa yang malas? Bel istirahat, guru masuk ke kantor, ngobrol sesama guru, sedangkan siswa ada yang pergi kantin, ada yang main bola, dan masih ada yang ngerjain tugas di sekolah, siapa yang malas? Ketika siswa sudah selesai mengerjakan soalnya dan diserahkan kepada gurunya, lalu guru mengoreksi soal tersebut dan menyalahkan jawaban yang salah, padahal tugas seorang guru adalah membenarkan jawaban yang salah. Membenarkan jawaban yang salah. Bikin stand up itu ribet, men. Pemirsa, sekarang saya sudah di sini lagi untuk melanjutkan materi yang kemarin karena yang kemarin sudah terhalang oleh waktu. Kunci pendidikan yang sukses karena guru yang baik? Enggak juga. Atau sekolah yang mewah? Enggak juga. Tapi kunci pendidikan yang sukses adalah rasa ingin tahu dari anak-anaknya, anak-anaknya, anak-anaknya. Anak-anaknya. Semua anak-anak dihajar sama hal-hal pendidikan sehingga mereka nggak sempat penasaran tentang apa yang terjadi di luar sekolah. Setidaknya berpendidikanlah supaya kita itu nggak jadi orang bego. Karena selama ada orang bego, tetap aja ada yang nyari duit dari orang bego. Jadi siapa yang bego? Saya Anissa Sitatun, sampai jumpa dalam acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah pendidikan, banyak sebenarnya di sekolah itu banyak remaja yang belum siap pacaran. Itu kekhawatiran saya itu terjadi karena kalau terjadi pertengkaran dengan pacarnya, dia itu jadi ngelamun di kelas. Jadi kalau guru memberi pertanyaan atau soal, siapakah Presiden Republik Indonesia pertama? Dia ngelamun. Ya kamu jawab soal ini. Hah? Aku? Kamu yang bikin persoalan, aku yang jawab. Saat ini Indonesia menjalankan pendidikan karakter. Ada 18 pendidikan karakter. Salah satunya karakter rendah hati. Jadi setiap pembelajaran itu disisipkan karakter tersebut. Jadi kalau pembelajaran soalnya menjadi seperti ini. Siapakah Presiden Republik Indonesia? Ya, kamu jawab. Soekarno, Pak. Ya, kamu pintar. Kamu tadi malam pasti belajar. Tidak, Pak. Saya tadi hanya selalu bicara. Enggak, kamu itu benar. Kamu itu pintar. Kamu itu benar. Tidak, Pak. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah semata. Ada lagu yang tidak pantas untuk dinyanyikan oleh anak-anak. Lagunya seperti ini. Oh bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Itu tetangga saya yang masih kecil itu sudah apa lagi itu. Itu kekhawatiran saya itu kalau dia masuk sekolah itu, kalau diajari gurunya membaca, ini Budi, ini Wati, Budi dan Wati berangkat sekolah bersama-sama. Cie, Budi dan Wati itu adik kakak loh. Oh, Budi ditolak sama Wati, terus jadi adik kakaan. Cie, gue tinggal di Purbalingga. Purbalingga itu terkenal dengan produknya yaitu knalpot.
Kalian kalau mau ke Purbalingga itu, kalau mau melihat karakter atau sifat orang di Purbalingga itu gampang. Kalian tuh bisa melihat dengan suara knalpotnya. Misal kalau motor gede ya, sombong, sombong. Itu motor gede. Tapi kalau itu misal kalau motor 2 tak itu yang sukanya itu anak muda itu pakai godain cewek itu begini, neng 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 sini neng apa bonceng neng. Terima kasih, saya Budi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.